Gimana Bapak dan Ibu sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Sudah. Bu. Ya, Sudah, baik. Bu. Sudah kelihatan. Ya. Eh, kita mulai Bapak dan Ibu. Materi pertama, ini materi ketiga tentang manajemen sekolah inklusif. Jadi kenapa saya coret ini inklusifnya? Sebenarnya tidak ada bunyi bunyi yang resmi gitu. Sekolah itu sekolah inklusif. Karena sebenarnya suatu saat di sekolah kita ini tidak lagi berlabel inklusif atau tidak. Ya sekolah-sekolah biasa, tapi di dalamnya eh, melakukan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Baik, eh, topik yang akan kita bahas dalam manajemen kita batasi, walaupun mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu tentang peserta didik, jadi kami akan bahas sedikit peserta didik, tidak banyak-banyak, terus RKS akomodatif dan sarana prasarana. Ya, eh, mungkin nanti materi-materi ini juga akan sangat berguna bagi Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu sudah ada di sekolah, mengimplementasikannya dan dalam pelatihan ini nanti di akhir sesi, di akhir pelatihan ini ada eh, rencana tindak lanjut. Jadi barangkali ini bisa merupakan eh, program-program yang Bapak Ibu bisa buat ketika Bapak dan Ibu menyusun rencana aksi atau apa namanya RKTM, rencana tindak lanjut. Baik, Bapak dan Ibu, sebenarnya kalau kita bicara manajemen pendidikan, manajemen sekolah itu sebenarnya banyak sekali yang kita bahas, ya Bapak dan Ibu. Misalnya terkait perencanaan, di dalamnya Bapak dan Ibu eh, membahas visi misi sekolah, tujuannya, strateginya, bagaimana program sekolah itu sendiri yang tertuang mungkin dalam RKJM dan RKAS. Nah, yang merah-merah ini memang sengaja saya buat merah yang akan kita bahas. Jadi yang lainnya, walaupun termasuk ke dalam manajemen sekolah itu tidak akan saya bahas. Tetapi ketika ada yang harus didiskusikan, bisa kita diskusikan. Selanjutnya, bagaimana pengorganisasiannya? Ketika kita bicara pengorganisasian, Bapak dan Ibu, kita bicara guru. Bagaimana peningkatan kompetensi guru ketika di dalamnya ada anak berkebutuhan khusus atau ada peserta didik berkebutuhan khusus. Kita bicara peserta didik itu sendiri. Karena ini sebenarnya merupakan subjeknya dari apa yang kita bicarakan pada siang hari ini. Manajemen sekolah juga berbicara terkait bagaimana memotivasi dan menggerakkan seluruh warga sekolah dalam menjalankan program. Salah satunya bagaimana Bapak dan Ibu meningkatkan kompetensi guru. Itu menjadi salah satu pemotivasi. Yang terakhir, ada pengawasan dan evaluasi. Bapak dan Ibu, kita akan bicara instrumen supervisi. Bagaimana Bapak dan Ibu melakukan supervisi kepada guru-guru kita. Lebih khusus, dikhususkan lagi, supervisi itu kan banyak Bapak dan Ibu. Ada supervisi sarana prasarana, ada supervisi rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang lebih difokuskan saat ini adalah supervisi atau telaah rencana pembelajaran. Ya, gitu Bapak dan Ibu. Jadi banyak kita batasi. Eh,
karena ini kita berbicara pendidikan inklusif dan pasti tadi sudah berbicara banyak apa itu pendidikan inklusif, tapi intinya sebenarnya Bapak dan Ibu bahwa dalam pendidikan inklusif itu adalah mengakomodasi semua peserta didik. Ya, oke, lanjut. Ini prinsipnya saya tidak akan bahas Bapak dan Ibu karena sudah tadi. Yang lebih saya fokuskan lagi adalah prinsip pada implementasinya. Ini jembatan keledainya Papa. Apa itu P pertama? Present. Hadir. Bapak dan Ibu, hadir. Bagaimana peserta didik kita itu hadir. Peserta didik, khususnya peserta didik berkebutuhan khusus itu hadir. Jangan hanya namanya saja, karena pengalaman itu di absensi ada. Tapi anaknya berbulan-bulan tidak masuk. Ya, jadi hanya eh, tertuang di absensi bahwa ada anak berkebutuhan khusus, tapi peserta didiknya tidak ada. Yang kedua, A, A yang pertama, acceptance, diterima bahwa peserta didik berkebutuhan khusus itu tidak hanya hadir di sekolah, tapi diterima sebagai murid kita, sebagai bagian dari kelas kita, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta didik. Ya, jadi eh, tidak hanya diterima oleh gurunya saja di kelas, Bapak dan Ibu, tapi oleh semua warga sekolah. Yang ketiga, partisipasi Bapak dan Ibu. Tidak hanya hadir, tidak hanya diterima, tapi dia berpartisipasi di kelas sesuai dengan kemampuannya. Kenapa saya juga lebih menekankan ini, Bapak dan Ibu, karena ketika saya datang ke suatu sekolah, ternyata ada anak yang hanya sekedar menunggu tas, nungguin tas. Loh kenapa? Karena dia anak berkebutuhan khusus. Jadi tidak hanya sekedar menunggu tas atau tidak hanya sekedar berada di sekolah, tidak hanya sekedar hadir, tetapi bagaimana supaya dia berpartisipasi aktif. Tentu kalau dia misalnya, kalau dia tidak kemampuannya di bawah rata-rata misalnya, tentu kita harus memberikan materi yang sesuai dengan kemampuannya. Walaupun SMA. Ya. Yang terakhir adalah achievement, capaian. Prestasinya sejauh mana, jangan disamakan capaiannya itu dengan anak pada umumnya. Misalnya kalau anak pada umumnya harus menyelesaikan eh, indikator 10 misalnya, indikator dari satu tujuan pembelajaran misalnya harus 10, ternyata ada anak berkebutuhan khusus yang kemampuan akademiknya di bawah. Maka dia hanya mampu menyelesaikan 4 misalnya. Dan dari 4 itu pun mungkin harus disederhanakan lagi. Maka capaian yang kita harus perhatikan adalah dari yang 4 itu tadi. Dari yang 4 yang sudah disederhanakan itu tadi. Tidak mesti 4 ya, tergantung anaknya Bapak dan Ibu. Ya. Jadi keberhasilan dia, prestasi dia bukan atas atau bukan sama, tidak sama dengan prestasi anak pada umumnya, tetapi yang sesuai dengan kemampuan dia. Prestasinya itu berdasarkan tujuan yang kita tetapkan untuk dia. Misalnya si A, maka tujuan yang sudah ditetapkan untuk si A apa? Maka prestasinya kita ambil dari tujuan yang sudah kita tetapkan. Ya, jadi tidak berdasarkan tujuan temannya,
Ya, ini Bapak dan Ibu, kalau ada yang tidak dipahami, sekali lagi Bapak dan Ibu silakan dikomunikasikan. Ya, ini implementasi prinsip. Oke, lanjut. Sekarang implikasinya Bapak dan Ibu untuk pembelajaran apa? Bahwa pendidikan inklusif diselenggarakan bukan hanya karena ada peserta didik penyandang disabilitas. Karena mungkin di sekolah Bapak dan Ibu ada yang peserta didik berkebutuhan khususnya yang ke atas, yang maaf, yang kemampuan akademiknya bagus. Ini bukan disabilitas, tapi memang PDBK. Jadi bukan karena ada penyandang disabilitas. Yang kedua, bahwa pendidikan inklusif itu mengakomodasi kebutuhan belajar semua peserta didik. Misalnya di kelas ada 30 peserta didik misalnya. Satu di antaranya itu anak dengan hambatan intelektual. Ya tentu tadi capaian pembelajarannya beda. Apa yang harus dia capai beda. Maka pembelajarannya pun justru harus dibedakan. Dalam hal ini capaiannya, tujuannya yang harus kita bedakan. Maka kadang orang menyebutkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu intinya sebenarnya bukan hanya sekedar gaya belajarnya, tapi bagaimana memberikan pelayanan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kalau tadi saya dengar sepintas itu ada yang belum bisa baca. Nah, tentu kita tidak memaksakan eh, ketika pelajaran bahasa Indonesia misalnya, tidak memaksakan harus sama seperti anak pada umumnya. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu, ini materi untuk guru ya, tetapi Bapak Ibu harus tahu. Selanjutnya, selaras dengan konsep pembelajaran mendalam. Bahwa di situ ada memuliakan. Artinya, Bapak dan Ibu, siapapun peserta didik kita, itu harus kita layani dengan baik. Harus menghilangkan label-label, harus memuliakan peserta didik itu sendiri. Ya. Nah, tentu saja selaras dengan UDL, Universal Design for Learning, Bapak dan Ibu, bahwa intinya bebas dari hambatan. Lanjut, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang bagaimana implementasinya untuk kepala sekolah? Ini yang tadi, yang sebelah kiri itu yang tadi, yang kita bahas. Nah, tentu untuk kepala sekolah, Bapak dan Ibu, eh, bahwa kita sebagai kepala sekolah harus melakukan manajemen yang mengakomodir semua kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya, welcome terhadap semua peserta didik dan memberikan kesempatan semua peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang bermakna. Pelajaran SMA belum tentu bermakna bagi peserta didik dengan hambatan intelektual ketika peserta didik tersebut ada di sekolah Bapak dan Ibu. Mereka mungkin kemampuannya setara kelas 5 SD. Sehingga pembelajaran SMA menjadi tidak bermakna bagi mereka. Nah, bagaimana kepala sekolah harus welcome terhadap semua peserta didik? Salah satunya memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka.
yang sesuai dengan kapasitas mereka. Selanjutnya, mendorong warga sekolah untuk welcome terhadap semua peserta didik. Kadang-kadang kepala sekolahnya saja yang welcome, tapi warga sekolahnya masih ada yang, ya itu tadi, mungkin buat apa sih ngurusin PDBK sementara anak kita juga masih, yang akhirnya muncul dalam sikapnya, menyepelekan, menganggap rendah, merasa bahwa itu bukan garapan kita. Nah, itu yang kadang-kadang, tapi saya yakin teman-teman tidak seperti itu. Jadi kepala sekolah punya kewajiban untuk membantu atau untuk memberikan pemahaman kepada seluruh warga sekolah, apakah itu guru, pustakawan, tendi, peserta didik lainnya, terus mungkin petugas kebersihan dan seterusnya, supaya welcome. Karena balik lagi, siapa sih yang mau punya anak seperti itu? Ya. Berikutnya, menyiapkan aksesibilitas. Kalau sudah ada, ya bagus. Tetapi kalau belum ada, bisa menganggarkan. Nah ini, RKAS bisa menganggarkan aksesibilitas. Atau menganggarkan ini bisa saja dalam bentuk lain. Misalnya Bapak Ibu kerjasama dengan lembaga lain. Karena saya dulu pernah jadi kepala sekolah, pernah bekerja sama dengan dinas PU. Artinya dengan instansi lain memungkinkan untuk menyiapkan disabilitas yang ada, aksesibilitas yang ada di sekolah. Memfasilitasi sekolah ramah anak dan ramah pembelajaran. Ramah anak ya itu tadi, aksesibilitasnya yang sesuai, ramah pembelajarannya berarti sesuai dengan kemampuannya. Jadi kepala sekolah punya kewajiban untuk mengingatkan gurunya bahwa pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan mereka ketika mereka memiliki hambatan intelektual. Menciptakan budaya sekolah yang inklusif. Misalnya, menjadi petugas upacara biasanya hanya orang-orang tertentu saja misalnya. Ya, sekali waktu berikan kesempatan untuk anak berkebutuhan khusus kalau dia memungkinkan. Ya, karena bisa saja anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah ibu bapak yang mungkin berat, bisa saja, ya. Memahami karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik dan memberi kesempatan kepada guru untuk memberikan pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Kita tahu karakteristiknya seperti apa dan kebutuhan belajarnya tahu. Harus kita catat juga bahwa tidak semua anak dengan hambatan intelektual itu sama kebutuhan belajarnya. Ini beda-beda. Ya. Begitu juga dengan PDBK lain. Kebutuhan belajarnya beda-beda. Misalnya untuk kalau di sekolah Bapak dan Ibu ada tunanetra misalnya. Kebutuhan belajarnya itu bisa uh, braille. Ini dari segi media belajar ya. Bisa braille, bisa menggunakan tulisan diperbesar, bisa menggunakan alat tetapi tulisannya biasa. Itu kebutuhan belajar dari aspek media. Dari aspek mata pelajaran, bisa saja, mata pelajaran, maaf, aspek materi pelajaran, bisa saja sama dengan anak pada umumnya, dan bisa saja di bawah anak pada umumnya. Karena selain tunanetra, disertai juga hambatan intelektual, misalnya. Ya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, memahami bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan
kecerdasan yang beragam. Nah, ini kita harus melihat apakah guru-guru kita ini memberikan pembelajaran yang sama atau disesuaikan dengan kebutuhan dengan kemampuan peserta didik atau bagaimana? Mendorong guru untuk membuat perencanaan pembelajaran. Ya, tentu perencanaan pembelajarannya juga harus akomodatif. Misalnya tujuan pembelajarannya A. Kita lihat di kelas kita ada anak dengan hambatan intelektual misalnya. Apakah tujuan pembelajaran A ini bisa? Tidak. Kalau tidak bisa, tentu harus merumuskan tujuan pembelajaran yang lain. Apakah guru-guru kita sudah melakukan itu? Dan bagaimana hasilnya? Itu nanti eh, apa namanya? Guru-guru kita diharapkan bisa melakukan itu. Dan kita sebagai kepala sekolah harus bisa melihat. Maka tadi ada instrumen supervisi, instrumen telaah rencana pembelajaran. Tertuang nggak di perencanaan pembelajaran? Pembedanya tadi, dan seterusnya. Lanjut, Bapak dan Ibu. Nah, itu sebentar. Ini istimewa laptopnya jadi harus disimpan dalam waktu beberapa menit. Jadi harus saya tutup dulu. Baik, ada yang ingin dikomunikasikan dulu sebelum lanjut? Saya lanjut, Bapak dan Ibu, karena nanti sekali lagi di-cut saja Bapak dan Ibu ketika ada Bapak dan Ibu yang ingin berkomunikasi. Saya akan bicara sedikit keragaman peserta didik. Tidak harus banyak-banyak, karena Bapak dan Ibu juga sebenarnya tahu, sudah tahu. Cuma memang kalau kita bicara keragaman peserta didik, tidak hanya berbicara peserta didik berkebutuhan khusus saja Bapak dan Ibu. Berbagai macam keragaman yang ada di kelas Bapak dan Ibu dari peserta didik kita. Ada yang tahu kira-kira keragaman apa saja? Dari peserta didik kita, Bapak dan Ibu? Ya, Bapak dan Ibu supaya tidak ngantuk. Baik, mungkin belum ada ya. Nanti Bapak dan Ibu saya akan eh, tunjuk ya supaya Bapak dan Ibu bisa berbagi. Bapak dan Ibu nih kecerdasannya banyak sekali Bapak dan Ibu yang kita lihat kecerdasan majemuk. Saya akan tidak akan bahas ini, tapi Bapak dan Ibu tahu bahwa keragaman itu dari aspek kecerdasan banyak, ya, visual spasial, linguistik verbal, logical mathematical, body kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalistik, eksistensialis. Banyak ya, Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu cari apa masing-masing ya. Nah, sekarang keragaman gaya belajarnya Bapak dan Ibu. Keragaman gaya belajar itu ada yang banyak memanfaatkan penglihatannya. Jadi, dengan melihat, mereka bisa memperoleh ilmu lebih banyak. Dengan pendengarannya, ada yang memanfaatkan gerakannya, kata-katanya, dan seterusnya. Ya, saya tidak akan bahas Bapak dan Ibu. Nah,
Sekarang kita sedikit berbicara tentang keragaman peserta didik yang kaitannya dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Ada yang hambatan penglihatan, ada yang hambatan pendengaran, hambatan intelektual, hambatan fisik dan motorik, hambatan komunikasi dan sosial, hambatan emosi dan sosial. Nah, hambatan saya ulangi lupa. Hambatan penglihatan itu termasuk di dalamnya itu low vision dan buta total. Apa bedanya? Low vision itu yang masih memiliki sisa penglihatan. Sedangkan yang uh, buta total yang betul-betul media belajarnya sudah menggunakan braille. Ya. Terus hambatan pendengaran. Ada yang hard of hearing, apa namanya, berat, atau kesulitan dalam pendengarannya, dan yang deaf, buta, buta, tuli. Biasanya orang mengatakan tuli. Yang ketiga, hambatan intelektual, dari mulai slow learner, tunagrahita, dan Down syndrome. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu melihat uh, perbedaan ini, mungkin yang agak sulit dibedakan itu yang slow learner dan sebagian dari tunagrahita ringan. Ini agak sulit dibedakan karena memang tidak jauh berbeda dengan anak pada umumnya. Sedangkan yang tunagrahita sedang dan berat itu memang agak agak jauh perbedaannya dengan anak pada umumnya. Apalagi yang Down syndrome. Tahu yang Down syndrome apa dan Ibu? Ada yang bisa memberikan gambaran? Kalau slow learner kan di sekolah Bapak dan Ibu juga mungkin banyak ya. Tetapi yang Down syndrome saya tidak tahu apakah ada atau tidak ada. Termasuk tunagrahita. Tetapi yang jelas di SMA di Jakarta Selatan itu pernah ada yang tunagrahita. Tapi bukan termasuk Down syndrome. Ini yang sejuta wajah Bapak dan Ibu. Down syndrome itu. Ketika kita pergi ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ke Sulawesi, ke luar negeri sekalipun itu wajahnya sama. Nah, itu Down syndrome. Nah, ini memiliki hambatan intelektual. Berikutnya hambatan motorik, fisik dan motorik. Ya. Terus hambatan komunikasi dan sosial. Autis termasuk di dalamnya. Hambatan emosi. Mungkin pernah dengar anak nakal atau istilah kami itu tunalaras. Anak-anak yang sekolah di lapas. Kalau di Jakarta itu ada sekolah khusus tunalaras. Di Jakarta Timur ada. Itu sekolah swasta. Kesulitan belajar. Ada yang disleksia, disgrafia, diskalkulia. Ada cerdas bakat istimewa. Nah, ini juga termasuk ke dalam PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus. Ada PDBK lainnya yang temporer. Ada yang bisa memberikan contoh yang temporer seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh, Bapak dan Ibu? Ibu Maimunah ada? Sepertinya Bu Maimunah tidak ada nih. Halo Bu Maimunah, PDWK yang temporer itu seperti apa? Atau ibu yang lainnya, bapak ibu lain?
supaya tidak ditunjuk. Siapa yang bisa berbagi? Ini yang masih tutupan, yang off cam, eh, Bapak Sri Wahyudi, Bapak ya, betul. Bapak Sukarman, Ibu Maimunah, Bapak Ihsan, Ibu Bapak Muhammad, Bapak Ervina. Sebentar kok ini baterai ini lupa baterai sudah redup. Di mana Bapak dan Ibu? Ada yang lain? Dari yang lain, ada yang bisa memberikan contoh PDPK yang temporer itu seperti apa? Kalau yang lain kan ini jelas ya, Bapak dan Ibu pasti sudah tahu. Ini yang temporer. Bapak Purwanto bisa bantu saya? Kira-kira seperti apa, Pak? Mohon maaf. Ya, maaf, saya juga lagi ada tamu nih. Oh gitu. Gak apa-apa. Ya, Gimana Bu tadi saya mendengarkan? eh, PDBK yang temporer barangkali Bapak tahu seperti yang gimana? Oh, artinya begini. Eh, saya sedikit ada kasus ada contoh saja. Mhm, Kalau salah boleh dikritisi. Temporer itu artinya sebenarnya dia kondisi yang dialami oleh siswa saat ini yang berkebutuhan khusus itu tidak permanen, masih bisa diintervensi oleh mhm, ahli yang bersangkutan. Contoh misalkan di siswa saya itu kan ada siswa yang memang mempunyai kecenderungan untuk sulit banget mengendalikan emosinya. mhm, Nah, dia hanya bisa dikurangin kecenderungan itu yang bersifat destruktif dan dia menjadi lebih kalem ketika mengkonsumsi obat gitu loh. Oh. Nah, ketika obat itu sudah habis, nanti dia kembali lagi ke psikolog. Karena memang sudah deal-dealan dengan pihak sekolah bahwa siswa yang berkebutuhan khusus ini kami tidak mempunyai ahlinya dan kita bekerja sama dengan memang ahlinya. Begitu, Bu. Mhm. Baik, baik, baik. Bisa seperti itu? Makasih, Pak. Sama-sama, Bu. Ada yang lain, Bapak dan Ibu? Saya Bu, mungkin menambahkan Pak Pur tadi, Eh, Pak, bentar, saya suka suka ini. Pak Wahyu Bu. Oh, iya, iya. Baik, baik. Eh, Contoh PDBK temporer mungkin eh, anak yang mengalami trauma, mungkin Hmm, mhm, kehilangan mhm. orang tua Betul, atau betul. perceraian. Mhm. Ya. Terus yang kedua anak yang baru pindah dari daerah, itu yang bahasa Indonesia yang kurang bagus di Jakarta, itu mungkin Mhm. semacam PDBK temporer. Begitu Bu. Iya, baik, Pak. Makasih, Pak. Betul sekali ya. Jadi, eh, pada satu kondisi tertentu, dia mengalami kebutuhan khusus. Ya, seperti yang Bapak contohkan tadi, seiring berjalannya waktu, terus dengan intervensi-intervensi tertentu, kembali ke situasi pada umumnya, maka itu yang disebut dengan PDBK temporer. Dulu Bapak dan Ibu ketika tsunami, itu mereka mengalami trauma. Anak-anak kecil banyak mengalami trauma. Ditanya tidak bisa, nangis, ketakutan, dan seterusnya. Itu dalam kondisi PDBK. Tetapi ketika ada intervensi dari pihak lain, mereka kembali seperti semula. Maka situasi seperti itu disebut dengan salah satu contohnya adalah yang temporer. Nah, itu Bapak dan Ibu. Dalam Undang-Undang Nomor 8 itu pengelompokannya menjadi eh, disabilitas fisik, disabilitas intelektual,
Nah, ini hambatan intelektual termasuk di dalamnya slow learner, tunagrahita, Down syndrome. Terus disabilitas sensori motor, tunarungu, tunanetra, dan disabilitas mental. Nah, salah satunya yang temporer itu biasanya karena atau termasuk ke dalam kelompok disabilitas mental menurut Undang-Undang Nomor 8. Ya, Bapak dan Ibu. Baik, saya akan lebih mengerucut kepada yang hambatan secara akademik. Nah, ini Bapak dan Ibu saya gambarkan dalam sebuah kurva. Saya akan coba berbicara, ini hambatannya dalam bidang akademik saja. Jadi kita fokuskan ke akademik. Kita semua yang memiliki IQ rata-rata itu berada di tengah-tengah. Yang katakanlah yang mana yang kiri? Yang kiri saya sama kali ya. Yang sebelah kiri itu di bawah rata-rata, yang sebelah kanan itu di atas rata-rata. Semuanya ini bisa juga dikelompokkan ke dalam peserta didik berkebutuhan khusus. Namun ada, kalau kita itu termasuk bisa saja mungkin bisa temporer. Ya, jadi semuanya ke sini. Cuma pertanyaannya, di mana tunagrahita? Maaf. Di mana tunanetra dan tunarungu? Berada di mana Bapak dan Ibu? Siapa yang ingin berbagi? Supaya tidak ngantuk Bapak dan Ibu, tunarungu dan tunanetra ada di mana? Ya, sekali lagi di puncak kurva itu untuk kemampuan rata-rata, termasuk di dalamnya kita. Yang kiri itu kemampuannya di bawah rata-rata, yang kanan di atas rata-rata. Tadi saya bicara anak dengan cerdas istimewa. Gifted, talented itu ada termasuk anak berkebutuhan khusus juga. Nah, pertanyaannya, kalau tunanetra dan tunarungu ada di mana? Yuk, siapa yang bisa berbagi? Di ujung Bu yang 227%. Kenapa? Alasannya kenapa? Ujung kanan atau ujung kiri? Ujung kiri. Ujung kiri. Tunanetra. Ujung Ya, kiri itu kan tadi saya bilang hambatan intelektual ya, atau di bawah rata-rata di bawah IQ-nya. rata-rata. Nah, tunanetra sama tunarungu, bagaimana yang lain? Menurut Pak siapa barusan? Pak Wahyu Bu. Menurut Pak Wahyu di ujung kiri katanya. Yang lain gimana? Ayo sama-sama kita. Iya Pak, Bu, benar Bu. Dari Alasannya gimana? ya untuk tunarungu itu 2,27% sama dengan tunanetra Bu di samping. Karena memang di sekolah kami yang reguler, contohnya di SMA Negeri 33 itu malah bahkan tidak ada Bu untuk yang tunanetra. Nah, kemungkinan untuk yang diambil itu hanya yang slow learner atau ABK yang memang fisiknya saja seperti itu, atau yang tunarungu seperti itu Bu at least, atau yang tadi yang penglihatannya bukan tunanetra namanya, apa yang semacam kayak tadi glukoma seperti itu. Jadi menurut saya mungkin dia persentasenya sangat kecil Bu. Jadi makanya saya perkirakan yang tunarungu dengan tunanetra ada di sebelah kiri dengan kanan yang sebanyak 2,27%. Begitu Bu Kartini. Ya, Terima kasih Bu. izin, aduh maaf nih saya lupa. Ini tuh sebenarnya bukan menunjukkan persentase kondisi ya, kondisi sekarang ini saya lupa belum ini. Jadi maksud saya gini, kurva ini menunjukkan kurva kemampuan akademik. Kita ini berada di tengah-tengah nih, yang 34,13, 34,13. Tapi artinya bukan itu ya. Pokoknya saya hanya ingin menunjukkan tempatnya. Karena ini mohon maaf gambarnya itu gambar
gambar given gitu ya. Jadi saya nggak bisa ngedit, maaf ya. Jadi angka ini bukan menunjukkan banyaknya atau apa. Yang saya hanya ingin menunjukkan di posisi 34,13 ini kondisi untuk orang-orang dengan kemampuan atau IQ rata-rata. Sedangkan ke sebelah kiri itu yang 13,59 dan 2,27, sekali lagi bukan menunjukkan angka, dia hanya ingin menunjukkan tempat saja, itu ditempati oleh orang atau anak dengan hambatan intelektual. Kemampuannya di bawah rata-rata. Sedangkan yang ke kanannya itu di atas rata-rata kemampuannya. Gifted, talented, ada di situ. Nah, pertanyaan saya tadi untuk tunanetra, tunarungu ada di mana ya? Kemampuan ya, bicara kemampuan, mohon maaf, bukan bicara keberadaan dia di sekolah. Bicara kemampuan, kira-kira ada di mana? Maaf Ibu, boleh Iya, bertanya sedikit? boleh, dengan siapa? Ibu Sarmidawati, SMA YPBDN. Ya silakan. Iya, ini angka ini diperoleh dari hasil survei atau Enggak, dari jumlah maaf masyarakat? banget saya potong. Iya, Ini sebenarnya begini, ini gambar ini given. Baru tadi malah saya cari-cari sehingga saya belum sempat ngedit. Jadi angka-angka ini tidak berarti apa-apa. Tidak berarti apa-apa. Jadi bukan hasil survei atau apa. Jadi saya hanya ingin menunjukkan ketika saya menerangkan kelompok orang yang berada di tengah-tengah di angka 34 dan 13 ini kelompok orang dengan kemampuan rata-rata. Jadi bukan angka ya, bukan menunjukkan apa-apa. Belum sempat ngedit saya. Ya, maaf. Bisa dipahami Bu Sarmida? Jadi iya, bukan justru saya karena ada angka Pak, Bu, ya, pemikiran saya ya, berarti sudah ada yang mengerjakan ini enggak ini. menyatakan bahwa 34,13% kiri kanan berarti ada yang ini di angka normal lah ini kan. Enggak. Maksudnya seperti kita lah katakan. Terus di 13,59 di sampingnya berarti kalau ke kanan tadi Ibu bilang lebih, kalau ke kiri kurang. Terus 2,27 itu berarti lebih parah lagi gitu kan Bu. Ya, Maksudnya ya. kami kalau ketemu di sekolah angka Enggak usah. 13,59 ini berarti kan Jangan. masih bisa ketolong lah, masih Enggak, masih maaf. belum berat-berat banget gitu. Terus angka Enggak. 2,27 ini yang parah-parah banget. Contoh lah kayak tuna tuna netra tadi butanya ya. Jadi kalau kami bayangkan tuna netra itu di angka 2,27 karena Ya, apa? Kami salah tidak bisa pertanyaannya. banyak berbuat untuk mereka. Karena kami Ya, tidak ada latar belakang mengajar huruf-huruf apa namanya braille ya Bu ya. Pokoknya ya, angka atau ya. ini. Jadi apakah seperti itu maksud Ibu? Bukan. Ya, Ya, terima bukan ya, kasih mohon Ibu. maaf. Jadi Iya. angka-angka ini tidak berarti apa-apa. Saya hanya ingin menunjukkan tempat saja, ya. Belum sempat saya edit karena saya baru kepikiran tadi. Jadi sekali lagi saya hanya ingin menunjukkan bahwa orang-orang dengan kemampuan rata-rata itu berada di tengah-tengah, ya, sampai di puncak kurva. Dari puncak kurva ke kiri itu anak dengan kemampuan intelektual di bawah. Dari puncak ke kanan itu yang lebih, kemampuannya lebih. Bapak Ibu bisa lihat apa namanya, bukan jumlah populasinya. Jadi sebagian besar orang-orang dengan hambatan normal yang ada di kita ini, dengan hambatan normal, dengan kemampuan rata-rata, yang paling banyak di antara kita. Nah, makin berat itu makin sedikit. Dilihat dari bentuk kurvanya ya, sekali lagi jangan lihat angkanya. Ya, bisa dipahami ya Ibu, maaf ya. Cuma pertanyaannya tadi, di mana anak? Dilihat dari segi kemampuan sekali lagi. Di mana kelompok anak tunanetra dan tunarungu? Dari kemampuan, dari segi kemampuan.
Ada yang sudah bisa berpendapat lain dari yang pertama tadi? Di mana Bu, boleh kelompok coba, tunanetra? Bu. Iya boleh, silakan. Dengan Ibu, Ibu Lisa dari Ibu Lisa, Immanuel, iya. Bu. Iya. Oh, saya ini di 2,27% yang tunanetra sama apa tadi ya? Satu lagi. Nah, alasannya karena mereka memang kesulitan untuk Kemampuan belajar, ya, segi kemampuan. karena mendengar dan tidak melihat juga. Jadi kalau tidak mendengar, berarti kan tantangannya untuk belajar itu dari dia lahir tuh sangat berat gitu, Bu. Jadi tentu saja kemampuannya lambat sekali berkembang dibandingkan yang normal gitu. Baik, Itu aja, Ibu. terima kasih Bu Lisa. Eh, Ibu Lisa dan Bapak Ibu yang lain pernah dengar Stevie Wonder? Pernah dengar? Pasti tahu lah. Iya Bu, pernah Bu. Ya. Eh, dia seorang yang apa sebenarnya Stevie Wonder tuh? Tunanetra kan? Tapi dia punya talenta di musik. Dia menyanyi kan? Artinya dia bisa dikatakan kelompok yang berada di kanan. Pernah juga Bapak dan Ibu, siapa lagi ya? Pernah dengar nggak ada tunanetra yang sukses menjadi pengacara dan seterusnya atau apa? Ada, Bu. Nah, ada kan? Berarti kemampuannya dia baik. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, untuk tunanetra dari segi kemampuan bisa berada di mana-mana. Untuk tunanetra atau tunarungu dengan kemampuan rata-rata sama berada di kelompok tengah kita, sama dengan kita. Untuk tunanetra yang kemampuannya bagus, talentanya bagus, seperti Steve Wonder, itu berada di sebelah kanan dari kurva ini. Tetapi banyak juga tunanetra yang disertai hambatan intelektual. Hambatan intelektual itu yang seperti apa? Yang ringan itu setara dengan kelas 5 SD walaupun sudah beruban. Sudah tua artinya. Tidak bisa berkembang dengan maksimal kemampuan akademiknya. Sehingga ketika ada anak tunagrahita di SMA, tidak bisa kemampuannya meningkat menjadi sama dengan anak SMA. Mentok-mentoknya setara kelas 5 SD. Ini secara umum ya Bapak dan Ibu. Sehingga walaupun Bapak Ibu jejeli dengan materi SMA, nggak bakalan bisa. Tuh Bapak dan Ibu sebentar, ini suka mati. Oh, enggak deh. Gitu ya Bapak Ibu bisa dipahami ya. Jadi tunanetra, tunarungu, tunadaksa atau hambatan fisik, hambatan penglihatan, hambatan pendengaran bisa berada di mana-mana. Nah, yang sering tertukar di masyarakat itu anak dengan lamban belajar, anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita tadi, dan anak dengan kesulitan belajar spesifik. Yang bagaimana anak dengan lamban belajar? Yang kalau di sekolah umum itu dikatakan anak bodoh. Sebenarnya pencapaiannya sama dengan anak pada, bisa sama dengan anak pada umumnya, tapi sangat lambat. Perlu bimbingan yang intensif. Perlu apa ya? Waktu yang lama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan sangat lambat. Ya, itu yang lamban belajar. Yang tunagrahita, yang ringan itu kalau saya secara kasar itu setara dengan kelas 5 SD walaupun sampai dewasa. Untuk yang sedang setara kelas 2 SD.
Dan untuk yang berat itu yang hanya bisa tergolak-golek di tempat tidur. Itu juga butuh pendidikan sebenarnya. Tapi rata-rata mereka berada di panti, tidak ada yang berada di sekolah. Yang sedang itu, tunagrahita sedang itu berada di SLB, kebanyakan. Dan akan sangat sulit kalau berada di sekolah umum. Ya, sedangkan yang ringan masih ada 1-2 berada di sekolah umum. Nah, yang ketiga kesulitan belajar spesifik. Yang bagaimana? Ya, yang tadi, diskalkulia, disgrafia, disleksia. Mereka bisa membaca, lancar membacanya. Tapi ketika ditanya apa isi bacaannya, dia tidak paham. Ini salah satunya. Atau yang terbalik-balik. Kepala dibaca kelapa, huruf D tertukar dengan B, dan seterusnya. Banyak. Di matematika juga seperti itu, diskalkulia. Nah, itu contoh singkat dari anak-anak yang berbeda, Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjut. Bapak Ibu dipotong ya kalau saya ini. Nah, implikasi dari keberagaman peserta didik kita, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana implikasinya terhadap pembelajaran guru-guru kita di sekolah? Untuk mengetahui pembelajaran yang tepat untuk anak-anak kita, itu Bapak dan Ibu, Bapak Ibu guru kita bisa melakukan identifikasi dan assessment fungsional. Apakah itu fungsi belajarnya? Misalnya, apa namanya, dia belajar matematika tentang, saya juga tidak tahu ya di SMA. Misalnya kita berbicara SD, saya tahu kalau SD. Misalnya ketika di SD itu ada materi tentang teorema Pitagoras. Misalnya, apakah anak yang ada di kelas Bapak dan Ibu, ABK atau PDBK yang ada di kelas Bapak dan Ibu guru itu, bisa nggak kita assessment? Maka dari itu kita bisa menentukan tujuan pembelajarannya apa dari materi teorema Pitagoras itu. Itu hasil assessment, Bapak dan Ibu. Kita lihat kemampuannya di mana. Untuk apa namanya, kemampuan dari hambatannya, misalnya tunanetra. Apakah dia tunanetranya bisa melihat atau dia tunanetranya buta total? Atau ketika bisa berjalan itu bisa menggunakan tongkat mandiri dan seterusnya? Itu pasti beda-beda tiap anak. Untuk mengetahuinya, maka dilakukan assessment, identifikasi dan assessment. Yaitu identifikasi dan assessment fungsional. Ya, itu beberapa contoh Bapak dan Ibu. Selanjutnya implikasi yang lain, Bapak dan Ibu Bu, izin bertanya, menyusun. Bu. Iya, silakan. Dengan siapa, Pak? Pak Wahyu lagi. Ya, Pak Wahyu, nggak apa-apa, Pak. Jangan Tenang bosan, Bu. saya. Ya, silakan, Pak. Berarti dalam asesmen fungsional ini berarti kita sudah mengidentifikasi anak ini sejauh mana, apakah berkebutuhan khusus atau tidak, atau memang berarti nanti soalnya bisa dibedakan, Bu, ya, sesuai dengan kemampuan anak tersebut, Betul, begitu, Bu, ya. betul. Oh ya, oke, siap. Terima Iya. kasih, Bu. Jadi gini, nanti jelasnya saya akan kupas sedikit identifikasi dan assessment. Jadi identifikasi itu untuk mengetahui berkebutuhan khusus, anak itu berkebutuhan khusus atau tidak. Itu identifikasi. Nah, berkebutuhan khususnya sejauh mana, pada area mana, itu baru assessment. Nanti ya kita bahas di sedikit identifikasi assessment. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu betul, Pak Wahyu. Nanti kita kan bisa menentukan tujuan untuk anak pada umumnya ini, tujuan untuk dia bisa jadi beda. Ketika kita menetapkan tujuan, maka penilaiannya atau assessment for learning-nya, assessment-nya itu tentu beda. Karena assessment itu menilai sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Kalau tujuannya A,
tentu penilaiannya juga A atau asesmennya A. Tapi kalau tujuannya B, tidak mungkin menilainya A, tapi harus B juga. Mereka tidak akan bisa. Misalnya kalau kita berbicara apa sih di integral, misalnya di SMA integral. Saya hanya dengar aja tentang integral. Boro-boro integral. Atau yang berkaitan dengan itu. Dan deret ya kalau integral tuh kaitannya. Saya juga nggak tahu. Tidak mungkin dia memahami itu. Walaupun sampai ke ujung dunia pun nggak bakalan paham tentang integral. Tidak mungkin kan kita tes itu. Maka yang kita tes yang sesuai kemampuan dia. Jadi yang disampaikan Pak Wahyu betul. Lanjut. Menyusun perencanaan pembelajaran yang akomodatif. Nanti di perencanaan pembelajarannya harus tertuang. Pembedanya seperti apa. Ya. Jadi misalnya untuk pada anak pada umumnya tujuannya misalnya mengidentifikasi ciri-ciri binatang buas misalnya. Nah, untuk anak hambatan intelektual hanya menyebutkan 2 ciri binatang buas misalnya. Atau 1 ciri binatang buas. Itu tergantung kemampuan, tergantung hasil asesmennya seperti apa. Nah, gitu ya. Jadi dituliskan di perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, tentu kalau tujuannya beda, penilaiannya juga harus beda. Pembelajarannya juga ada sedikit perbedaan, walaupun sama-sama. Nah, ini yang disebut dengan berdiferensiasi, lebih ke sini. Terus pengembangan potensi sesuai dengan keragaman. Dia kemampuan akademiknya di bawah, tapi potensinya bagus, bisa dikembangkan. Nah, dikembangkan. Terus melakukan akomodasi kurikulum. Yaitu tadi, kemampuan dia seperti apa diakomodasi dalam kurikulumnya. Jadi tujuannya disesuaikan dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Menggunakan media pembelajaran yang aksesibel. Ya, jadi misalnya di kelas ada anak tunanetra, gurunya menerangkan di papan tulis tentang lingkaran misalnya. Mereka nggak bakalan tahu. Maka untuk anak tunanetra bisa dibuat benda aslinya atau gambar timbulnya dan seterusnya. Ini media pembelajaran yang aksesibel. Artinya sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini saya akan masuk ke identifikasi dan asesmen, Bapak dan Ibu. Sepintas saja, karena ini sebenarnya untuk guru, saya hanya ingin memberikan gambaran saja kepada Bapak dan Ibu. Jadi ini akan cepat saja saya infokan. Bapak dan Ibu tentu di kelas Bapak dan Ibu, di kelas Bapak dan Ibu guru maksudnya, itu terdapat keragaman. Pasti Bapak dan Ibu juga sedikitnya tahu keragaman apa saja yang berada di kelas Bapak dan Ibu guru. Mohon maaf saya suka tertukar. Keberagaman peserta didik apa yang ada di sekolah Bapak Ibu? Itu pertanyaannya. Siapa yang ingin berbagi? Dan bagaimana Bapak dan Ibu mengetahui keragaman tersebut? Siapa yang ingin berbagi? Ayo, ngobrol dulu.
Ada yang bisa berbagi? Apakah taunya itu dari laporan guru-guru atau bisa Bapak Ibu amati? Ada yang ingin berbagi? Oke, karena ini juga bersifat informasi, saya tidak akan terlalu apa namanya. Cuma supaya Bapak Ibu tidak ngantuk tadinya. Oke, lanjut. Bapak dan Ibu, untuk mengetahui keragaman Bapak dan Ibu dari peserta didik kita, maka eh, Bapak dan Ibu guru tuh harus melakukan assessment, identifikasi dan assessment. Alasannya apa? Karena kondisi peserta didik itu beragam. Ya, ada keragamannya intelektual, sosial, emosi, budaya, dan seterusnya. Bahkan tadi saya dengar ada yang contoh dari anak dari Papua. Itu sebenarnya juga eh, apa namanya harus dilakukan assessment. Bagaimana dengan kemampuannya? Apakah betul dia itu hanya bahasa saja atau dengan kemampuannya dan seterusnya ya. Terus setiap peserta didik memiliki karakteristik unik. Ya, kita setuju. Terus menduga kasus yang dimiliki peserta didik. Nah, ini identifikasi itu menduga kasus yang dimiliki peserta didik. Jadi hasil identifikasi sekali lagi dugaan. Oh, peserta didik ini dugaannya hambatan penglihatan. Oh, peserta didik ini sepertinya kedugaan ya memiliki hambatan intelektual misalnya. Itu sebenarnya identifikasi. Tetapi tidak hanya di luar kepala Bapak dan Ibu harus ada instrumennya. Nah, Bapak dan Ibu, saya tidak akan bicara banyak di sini. Tapi yang jelas, Bapak dan Ibu guru diharapkan memiliki instrumen untuk memperkuat dugaan kita. Nanti ada contoh instrumennya. Tetapi yang melaksanakan identifikasinya Bapak dan Ibu, kalau di SD itu ada guru kelas, guru mata pelajaran, kalau di SMA itu ada guru mata pelajaran, guru BK, syukur-syukur ada guru pendidikan khusus. Karena di Jakarta ini ada juga di sekolah umum itu ada guru yang berlatar belakang pendidikan khusus. Ya, laksananya itu. Jadi tidak hanya diserahkan ke guru PK, tetapi guru mata pelajaran. Karena ketika kita berbicara mata pelajaran, guru BK pasti tidak akan tahu. Guru mata pelajaran berfungsi. Tapi ketika berbicara perilaku, baru guru BK. Oleh karena itu, yang melaksanakan identifikasi dan asesmen tidak hanya guru BK, tetapi juga guru mata pelajaran. Orang tua, keluarga, dan tenaga profesional lainnya. Selanjutnya, nah ini contoh instrumen identifikasi, Bapak dan Ibu. Memiliki rasa ingin tahu yang kuat, senang mencoba hal-hal baru, terbuka terhadap stimulus, dan seterusnya. Ya atau tidak? Checklist. Oke. Nah, lewat-lewat saja Bapak dan Ibu. Ini sama karena hanya... Nah ini, mampu mengenali orang dalam jarak 6 meter. Kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya. Mengenali benda melalui perabaan. Sering tersandung ketika berjalan. Ini untuk mengetahui kondisi peserta didik yang memiliki hambatan penglihatan. Ya, Bapak dan Ibu. Terus contoh lainnya. Nah, ini yang terbuka. Dari aspek sosial,
Apa gejalanya dituliskan. Misalnya seperti ini. Cenderung menyendiri, tidak mau bergaul dengan teman sekelas, dan seterusnya. Dari aspek emosi, tidak stabil, terkadang marah, terkadang sedih berlebihan misalnya. Dari aspek komunikasi, dari aspek akademik. Nah, ini instrumen terbuka loh pada ini. Tapi ini masih umum. Kalau ingin tahu lebih jauh, misalnya di akademik, pada mata pelajaran tertentu, lakukan assessment. Ya, lanjut. Ini contohnya, saya tidak akan ini. Cuma kesimpulannya nih. Jadi hasil identifikasi itu dibuat. Guru harus membuat kesimpulannya. Peserta didiknya siapa namanya, kelas berapa, usianya berapa. Kemampuan sosial emosinya bagaimana, kemampuan akademiknya gimana, kesimpulannya seperti apa. Ya, Bapak dan Ibu. Rekomendasinya bagaimana? Pendekatan pembelajarannya harus bagaimana? Penilaiannya harus bagaimana? Misalnya nih penilaiannya, memberikan tambahan waktu saat ujian. Terus menggunakan penilaian alternatif seperti tugas, proyek, dan seterusnya. Dukungan sosial emosinya, meningkatnya rasa percaya diri, dan seterusnya. Jadi ini ada rekomendasi dari kesimpulan hasil identifikasi. Jadi setelah kita lakukan identifikasi, Bapak dan Ibu, baru kita lanjutkan asesmen fungsional. Jadi identifikasi itu hanya sebatas dia punya hambatan atau tidak. Punya hambatan penglihatan atau tidak. Oh, dia punya hambatan penglihatan. Oh, dia punya hambatan akademik. Hanya sebatas itu dugaan. Karena ketika kita berbicara autis, tunanetra, sebenarnya bukan kewenangan kita untuk menjudgementnya. Tapi itu adalah kewenangan para pemangku kepentingan yang berwenang, profesional, seperti psikolog, dokter, dan seterusnya. Mungkin ada pertanyaan, emang guru bukan profesional? Guru juga profesional, tapi di bidang pembelajaran. Ya, oke, bisa dipahami ya Bapak dan Ibu. Jadi assessment itu untuk mengetahui hambatan mana, dugaannya hambatan apa. Kalau saya beri gambaran umum begini, ketika saya punya punya taman, katakanlah taman, pagi-pagi saya ke taman, kok ada tanaman saya yang layu, sementara yang lainnya segar. Oh, tapi sepertinya ini kena hama. Jadi saya menyebut layu, kena hama, sakit, sampai sebatas sakit itu identifikasi. Tetapi sakitnya apa, kalau kena hama-hamanya apa, kalau penyakitnya penyakit apa, itu sudah assessment. Itu ya Bapak dan Ibu. Lanjut, saya juga akan lewat ini. Sekarang assessment. Gambarannya tadi, assessment itu saya akan lewat-lewat saja. Yang melaksanakan sama seperti tadi, termasuk di dalamnya guru, ini assessment. Saya langsung saja assessmentnya ke assessment fungsional di aspek kognitif atau akademik. Bapak dan Ibu, ini formatnya. Di bagian atas kita tulis namanya. CP-nya dan TP-nya apa ditulis. Indikatornya ditulis. Peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, dan seterusnya. IKTP-nya, misalnya peserta didik mampu membedakan antara gagasan dan pikiran misalnya ya.
pernyataannya ditulis di sini. Nah, teskan kepada anak kita. Apakah anak kita yang dites itu ini apa Wendy itu mampu dengan bantuan atau tidak mampu? Nah, hasil assessment ini Bapak dan Ibu sebagai dasar melakukan pembelajaran. Oh, dia tidak bisa kalau kita berikan tujuannya terkait mengkreasi informasi berupa gagasan, tidak bisa. Tetapi kalau dia mengkreasi pikirannya atau apa ya yang lebih rendah, mengkreasi pendapatnya misalnya, hanya mengkreasi informasi sederhana misalnya, itu bisa. Nah, ini sebagai hasil dari assessment. Jadi Bapak dan Ibu, dibuat sedetil mungkin di sini, guru-guru kita ini, sehingga menjadi dasar Bapak Ibu guru kita melakukan pembelajaran. Maka hasil assessment ini menjadi pembeda bagi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada anak dengan hambatan tadi. Dengan anak pada umumnya. Nih, KTP-nya. Mengidentifikasi unsur intrinsik cerita fiksi tema. Bisa nggak? Terus kalau menjelaskan hubungan antar unsur, bisa nggak? Dan seterusnya, Bapak dan Ibu, ini banyak. Nah, hasil pengamatannya dituangkan dalam nih kesulitannya apa, atau yang belum mampu apa, yang mampu apa, yang tidak mampu apa. Ya. Terus Bapak dan Ibu nanti keterangan. Di keterangan ini menunjukkan strategi pembelajarannya harus bagaimana. Terus tadi dapat memahami jika dibantu dengan gambar. Artinya nanti ketika mengajarnya itu harus menggunakan gambar. Sering kesulitan dalam menyebutkan ciri-ciri dari bangun datar. Maka indikator yang bisa kita capai itu hanya menyebutkan ciri-ciri bangun datar yang sederhana. Atau hanya satu ciri atau dua ciri. Nggak masalah. Ya, Bapak dan Ibu. Ya, itu contohnya sepintas saja lah. Lalu ini hasil assessment. Ini saya beri contoh identitas peserta didiknya apa. Ini kemampuan bahasa dan komunikasinya seperti apa. Kemampuan akademiknya seperti apa. Dituliskan. Misalnya di matematika dapat memahami bangun datar dan bangun ruang. Dan membuat ringkasan, tetapi memerlukan bantuan memahami makna kiasan atau strategi pembelajaran. Ke bahasa Indonesia. Dengan bantuan gambar atau benda konkret. Nih, Bapak dan Ibu. Jadi, dituangkan di sini hasilnya seperti apa. Nah, ini hasil ini sekali lagi menjadi dasar Bapak dan Ibu guru melakukan pembelajaran untuk anak. Jadi tidak keluar dari apa yang tertuang dalam hasil assessment. Oke. Jadi ini namanya hasil assessment ini profil peserta didik. Jadi berbagai kemampuannya ditulis dan seterusnya ya. Oke, kebutuhan belajarnya. Ini ada kebutuhan belajarnya. Membutuhkan benda konkret dalam membedakan bangun datar, bangun ruang. Diperlukan penyesuaian dalam metode dan seterusnya, membutuhkan waktu lebih lama. Ini untuk anak tadi Wendy ini sepertinya lamban belajar. Kebutuhannya seperti ini. Tapi kalau ketemu anak dengan hambatan intelektual ringan atau tunagrahita ringan, apalagi tunagrahita sedang, tentu kebutuhan belajarnya tidak seperti ini. Baik. Nah, itu barangkali Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu di DKI ini atau di kita ini untuk membantu sekolah-sekolah dalam melaksanakan pembelajaran atau sekolah-sekolah memberikan pelayanan pendidikan bagi penyandang disabilitas, itu ada unit layanan disabilitas.
Di dinas kita ada. Salah satunya, nah ini tugasnya Bapak dan Ibu melaksanakan kebijakan, melakukan penyiapan analisis kebutuhan, menyediakan data dan informasi, memberikan rekomendasi, melaksanakan pelatihan dan bimbingan, melaksanakan pendampingan, melakukan pengawasan, termasuk assessment, yang melakukan assessment. Jadi seandainya guru kesulitan melakukan assessment di sekolah Bapak dan Ibu bisa berkomunikasi dengan petugas di layanan unit layanan disabilitas, di ULD di provinsi. Di Jakarta Barat sudah ada sebenarnya. Tapi saya tidak tahu apakah sudah ada layanan tentang assessment atau belum, atau sudah tersedia data dan informasi tentang berkebutuhan khusus atau tidak. Itu saya belum tahu. Nah, itu Bapak dan Ibu terkait dengan identifikasi dan assessment. Ini hanya bersifat informasi saja, sekali lagi saya sampaikan, karena materi ini adalah untuk guru. Tapi Bapak dan Ibu kepala sekolah harus tahu. Ada pertanyaan sampai sini, Bapak dan Ibu? Ini materinya agak banyak, jadi saya agak terburu-buru. Tapi di samping itu juga hanya sebagai informasi Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, bagi Bapak dan Ibu yang merasa kurang jelas, silakan. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Dengan Pak Endi dari Pak Endi. Tiga, Bu. Ya. Iya. Ya, baik Pak. Silakan Pak. Terima kasih waktunya Bu Kartini. Izin Baik. dalam perjalanannya, Bu, kita mengetahui murid kita itu kebutuhan khusus. Ini sementara kan kami yang pertama mengetahui dari PPDB, Ibu ya. Jadi ada jalur. Nah, kemudian sisanya itu, Bu, kami kan perjalanannya baru itu dalam 1 semester, Bu. Nah, ini anak rata-rata kami itu kan di hambatan intelektual rata-rata, Bu. Ya, kalau fisik sih normal. Nah, jadi kami biaya sekolah itu menentukan anak ini kebutuhan khusus itu apakah dari orang tua untuk cek di rumah sakit atau apa, itu bagaimana, Bu ya? Karena kami menduga ini anak kebutuhan khusus, orang tuanya nggak terima. Anaknya normal kok, tapi dalam perjalanannya itu kami dari nilai di bawah, Bu ya, karena dengan lainnya yang sama, karena kita belum tahu nih anak ini kan kecuali yang udah dari ini kita plot ya, ini pada kita buat petanya. Nah, kalau yang nggak tahu ini bagaimana, Bu ya? Jadi di lapangan itu ada juga yang orang tua nggak ngerti ini mau diapain anak saya. Ternyata dari cerita SMP pun Samandan tidak ada bukti bahwa putra putrinya kebutuhan khusus. Ini kendala dari kami, Bu, di perjalanannya kalau memang tidak ada jalur itu sih kan di perjalanannya di nilai ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, tadi disampaikan bahwa namanya anak kebutuhan khusus berarti layanan pembelajaran khusus, Ibu ya, khusus. Materinya juga khusus, kemudian dibuat CP-nya tersendiri. Nah, ini untuk sampai saat ini, Bu. Jadi untuk kami ini kan untuk lihat hasilnya kan bukan hasil dari produk anak, tapi nilai anak kan ya, Bu ya. Nilai kan ya. Nah, sedangkan Bu untuk rapot ini masih kategorinya sama, baik izin yang normal maupun yang kebutuhan khusus. Nah, memang harapan kami kalau memang ada ini masukan untuk kementerian kali, Bu ya, untuk rapot ini apakah bisa dibuat khusus untuk pembeda gitu, Bu. Izin. Terima kasih, itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak. Ini memang sangat krusial sekali ya bagi sekolah-sekolah. Ketika kita berbicara anak berkebutuhan khusus, Bapak dan Ibu, sebenarnya Bapak dan Ibu guru itu bisa melakukan itu tadi, identifikasi dan assessment. Kalau tidak, misalnya tidak ada dari profesional, dari psikolog dan sebagainya, itu kita bisa lakukan identifikasi dan assessment.
Kita bisa buat instrumennya seperti tadi, apalagi sekolah swasta nih biasanya rapi. Jadi buat instrumennya yang membedakan apakah dia tuh termasuk kebutuhan khususnya apa. Tapi baru dugaan kita, karena kan kita belum tahu. Jadi Bapak dan Ibu tidak hanya di PPDB. Oke, PPDB ya dia berkebutuhan khusus, tapi itu sebenarnya baru identifikasi. Tetapi kebutuhan khususnya sejauh mana? Misalnya, oh dia hambatan intelektual. Tapi hambatan intelektualnya itu ringan, sedang, atau lamban belajar. Itu didalami dengan assessment, dengan memberikan soal-soal. Ya, secara tidak langsung sebenarnya mungkin guru dengan menyebutkan pencapaian nilainya rendah, itu sebenarnya merupakan soal-soal assessment untuk mengetahui kemampuan dia sebenarnya sejauh mana. Tetapi karena ini akan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka, maka assessment-nya itu dilakukan sebelum pembelajaran. Jadi misalnya materi yang akan diajarkan itu tentang bilangan misalnya. Aduh mohon maaf, saya tidak tahu materi SMA. Misalnya tentang bilangan. Sejauh mana anak itu bilangan bisa terkait bilangan, kita berikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan CP yang ada. Bisa nggak dia? Wah, ini jauh tidak bisa. Coba cari yang sederhana. Misalnya terkait bilangan berpangkat, misalnya itu materi SMA ada bilangan berpangkat. Coba dengan pangkat sederhana dulu. Misalnya pangkatnya hanya pangkat 2 saja. Kalau SMA kan sudah pangkat negatif, pangkat pecahan, dan seterusnya. Ini pangkatnya pangkat sederhana yang biasa. Itu pun perlu bimbingan. Misalnya, berarti anak itu tidak harus diberikan materi sesuai dengan teman-temannya mengenai bilangan berpangkat negatif, bilangan berpangkat pecahan, tidak. Tetapi khusus untuk anak itu belajar materinya tentang bilangan berpangkat di bawah 10 misalnya. Atau 2 dan 3 misalnya dibatasi. Itu nggak masalah. Jadi sebenarnya selain dari PPDB, Bapak Ibu guru bisa libatkan, bisa lakukan sendiri. Cuma balik lagi memang betul apa yang disampaikan Bapak. Kadang-kadang orang tua tidak terima. Oleh karena itu libatkan. Suruh ngelihat pembelajarannya. Atau suruh ngelihat proses assessment-nya. Harus dilibatkan. Apapun informasi tentang anaknya itu harus disampaikan. Ya dengan harapan mereka bisa terima kondisi anaknya. Karena ya kita tahu sikap dari orang tua itu nanti akan dibahas di sikap orang tua itu macam-macam. Bahkan ada yang sampai membuang anaknya. Nah itu Bapak ya. Jadi memang sekali lagi kita harus melakukan identifikasi assessment. Dalam hal ini guru Bapak dan Ibu melakukan identifikasi dan assessment. Terus Bapak dan Ibu, ketika hasil assessment itu diketahui, tadi dia contohnya tadi apa tadi? Bilangan pangkat 2 dan pangkat 3. Maka tujuan yang harus kita capai untuk anak dengan hambatan intelektual itu. Hanya bilangan berpangkat 2 dan bilangan berpangkat 3. Sedangkan anak pada umumnya bilangan berpangkat pecahan misalnya. Udah beda kan? Otomatis kalau tujuannya beda, materi untuk dia bisa beda. Yang lain membahas tentang bilangan berpangkat pecahan, untuk dia mungkin dengan gambar-gambar, dengan penjelasan tertulis atau dengan apa caranya, dia belajar sendiri dengan penjelasan yang kita berikan, walaupun dalam berupa tulisan.
Dan ini juga untuk menghindari supaya dia tidak malu. Kadang-kadang malu juga anaknya. Ini temannya harus dikasih tahu bahwa kondisi tiap orang itu berbeda. Dan kebetulan anak ini memang kemampuannya berbeda. Ya tentu saja Bapak Ibu lebih tahu lah bagaimana cara menyampaikannya. Yang penting intinya seperti itu. Nah, bagaimana di raportnya? Karena tujuan yang dicapainya beda, sebenarnya di raport itu kalau tidak salah, saya tidak tahu ya, katanya ada space yang menjelaskan indikator yang khusus yang bisa dia capai. Jadi ada dituliskan di situ nilainya 70 dia bisa jadi sama dengan anak pada umumnya, tetapi indikatornya berbeda. Ditulis, dideskripsikan di laporannya, Pak. Jadi tidak mesti ada buku laporan khusus, tetapi bisa ditulis di space yang disediakan. Katanya bisa. Tetapi kalaupun toh tidak bisa, bisa pada lembaran tersendiri yang ditandatangani guru kelas dan kepala sekolah. Jadi walaupun nilainya sama, nominalnya sama, tetapi indikator pencapaiannya tentu berbeda. Itu barangkali Pak. Karena kalau pemerintah sebenarnya ada, tapi ijazah itu dulu. Saya tidak tahu perkembangannya sampai sejauh ini. Itu baru pada ijazah. Sedangkan pada raport itu ditulis di space yang kosong. Katanya sih, mohon maaf saya sudah lama tidak ke sekolah umum maksudnya. Operator itu bisa menuliskan di space yang tersedia. Tapi ya sekali lagi, kalaupun toh tidak bisa, dibuat di lembaran tersendiri. Yang penting laporannya jelas, berupa deskripsi pencapaian dia. Boleh nilainya sama, skornya boleh sama, 70-70 boleh. Tetapi indikatornya yang berbeda. Itu sah, Pak. Karena memang itu kemampuan dia. Kalau nilainya ada istilahnya nilainya dikatrol, itu malah membohongi publik. Tetapi kalau nilainya sama tetapi pencapaiannya ditulis, dideskripsikan, itu yang benar. Dan ini harus disampaikan kepada orang tua. Dan sebenarnya kita semua berharap bahwa untuk anak dengan hambatan intelektual itu ada tempatnya, tapi ya balik lagi mereka kadang-kadang belum menyadari kemampuan anaknya dan mereka gengsi untuk bersekolah di SLB. Ya. Nah, tapi kan kita sebagai profesional harusnya kita memberikan pelayanan yang sesuai. Gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak. Terima kasih. Pak Eni. Memang izin Bu Kartini, Baik Pak. kaitannya dengan nilai ini kan mulanya ke ijazah Bu ya. Untuk sampai sini Bu, karena kami di raport itu memang belum ada Bu. Dan nilai ijazah termasuk ijazah Bu, karena goalnya itu kan putra putri kita kan ada nilai ijazah itu. Bagaimana masyarakat akan menilai bahwa bukan membedakan, enggak sih, membedakan ini sih khusus enggak, tapi ada di situ belum ada tercermin Bu, yang terutama ijazah itu catatan-catatan yang mencerminkan bahwa nilai maaf ya 75 si A kebetulan khusus sama nilai si D 75 khusus itu ada pembedanya, itu yang kami di lapangan masih. Terima kasih. Pembedanya dibuat sendiri Pak. Yaitu tadi tuliskan pembedanya. Misalnya tadi ya contohnya dapat menuliskan dapat menghitung bilangkat berpangkat 2. Kan spesifik banget. Dapat menghitung bilangan berpangkat 3 misalnya. Sedangkan yang lain kan sudah ke situ. Itu contoh konkretnya seperti itu Pak. Jadi memang betul pembedanya kita tulis, tidak ada di ijazah.
Dan di ijazah pun mungkin Bapak bisa komunikasi dengan dinas, adakah ijazah ini? Tetapi saya sih belum pernah mendengar ya. Tetapi setidaknya kalau tidak ada itu dibuat di lembar tersendiri, ditandatangani kepala sekolah. Oke. Ya memang kelemahannya kan bisa saja dibuang oleh orang tua, bisa saja nilainya nih bagus-bagus nih 75 dan seterusnya tanpa memperlihatkan lembaran kedua gitu. Nah, itu memang kelemahannya ada. Tapi kita yang punya lembaga itu tentu kita punya backupnya, kita punya hasil yang sebenarnya. Tuh, jadi memang dibedakan sendiri, dibuat indikator yang sesuai. 75 sama 75, tetapi indikatornya berbeda. Dan itu boleh, karena itu menunjukkan atau menginformasikan hal yang sebenarnya. Gitu Pak Andi. Ada pertanyaan lain? Nanti coba ditanyakan ke ini untuk rapot ya, ke apa sih? Operator. Apakah di space kosong itu bisa menuliskan yang beda atau gimana? Tapi biasanya kalau ahli komputer itu bisa. Karena saya tanya beberapa sekolah itu ada yang bisa. Saya pernah berbicara dengan guru SMK, itu bisa dituliskan di situ. Tapi saya tidak tahu persisnya. Ya. Dan bahkan tes kemampuan akademik juga ini tidak dilibatkan, karena kan kalau dilibatkan nggak bakalan jadi apa namanya, membuat nilainya jatuh gitu, karena kan itu beda. Baik.